apa ya Mas ya. Pokoknya setiap orang itu harus punya tujuan yang jelas. Setelah punya tujuan yang jelas itu harus ada timelinenya, di mana dia hari ini harus punya kemajuan apa, hari ini harus lebih baik dari kemarin, setahun ke depan saya harus bagaimana, 2 tahun ke depan saya harus jadi apa, 3 tahun ke depan saya harus bisa merealisasikan apa. Tujuan tanpa timeline yang jelas itu sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman, selamat datang di wawancara yang saya buat hari ini. Perkenalkan diri, nama saya Rifki Arizadi dengan NIM akhiran 113 di UNJ PPSI 2025. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu berbicara dialek, tugas individu yang judulnya mewawancarai narasumber yang inspiratif. Di sini saya juga sudah bersama dengan Ibu Endah, ya, selaku guru SMA Negeri 2 Wates yang dulu saya juga sekolah di sini. Di sini saya akan mewawancari Ibu sebagai narasumber ya Bu ya. Jadi di sini akan ada pertanyaan 6. Nanti Ibu jawab sebisanya juga apa. Oke, siap. Untuk yang pertama Ibu, kabar Ibu bagaimana Bu? Sehat, alhamdulillah, bahagia, ceria seperti biasanya Bu Indah ya kan. Alhamdulillah. Ibu itu sudah ngajar di sini tuh sejak kapan ya? Mulai 2019. 2019. Ya, udah agak lama sih. Udah, langsung ke pertanyaannya sih. Siap. Yang pertama, kenapa Ibu mau menjadi guru? Ya, kalau kenapa saya pengen menjadi guru itu ceritanya gini Mas Rifki. Jadi ketika Bu Indah kelas 6 SD, itu kan guru agamanya Bu Indah itu ketika gajian itu menghitung uangnya tuh langsung di depan anak-anak. Ya, jadi saya muridnya, saya lihat duduknya di depan sendiri, depan meja guru pas. Terus beliau itu karena guru agama ya kan, dia menyisipkan nilai-nilai bahwa sopo sik pengen bahagia dunia akhirat, iki lho rezekine oke, iku yo iso beruntung dunia dan akhiratnya. Dadi yo guru kayak gitu. Masih ingat banget dan sangat jelas. Nah, itu motivasi saya. Ternyata wah keren banget ya jadi guru itu. Selain dapat amal jariah, itu anak kelas 6 SD ya. Duitnya yang akeh. Nah, itu yang menjadi pemikiran saya di waktu kecil seperti itu. Nah, itu juga konsisten Mas. Beda dengan orang-orang yang lain ketika sudah semakin SMP, SMA atau semakin besar itu kan beda-beda keinginannya. Saya itu konsisten orangnya. Jadi ketika SMP dilalah itu juga nemu sosok guru yang menginspirasi saya. Jadi wah itu keren ya, jadi disenangi banyak murid, dia itu penyayang, bisa nggak ya kayak gitu. Nah ketemu lagi di SMA itu guru sejarah Mas, udah gemati ya kan, terus solihah pula, Senin Kamisnya nggak pernah bolong, sholat duhanya nggak pernah bolong, sering banget ingetin siswanya untuk tahajud dan sebagainya. Dan the real of favorit guru bagi saya itu anaknya semuanya berhasil berkat dia yang sangat penyayang sama anak-anak muridnya, kemudian prihatinnya juga gede. Itu yang menginspirasi saya. Kenapa enggak kayak beliau gitu loh. Udah dapat dunianya, udah dapat akhiratnya juga, anak-anaknya juga sukses karena dia juga prihatinnya gede gitu. Nah, ini menginspirasi saya kenapa saya menjadi guru. Dan saya itu Mas, saya itu ngomong, ya kan? Tahu sendiri, senang bercerita, public speakingnya tuh pokoknya hawanya di mana tempat tuh pengen ngomong ya. Power saya mungkin saya bisa berbicara, dan kalau ada event-event apapun senang MC, senang jadi moderator. Bahkan sampai di dinas kebudayaan pun saya juga dirangkul karena saya tadi senang bercerita tadi. Nah, akhirnya akibat dari saya senang bercerita, kemudian saya juga senang sejarah, terinspirasi gurunya dari SD, SMP, SMA dapat, kemudian nilai-nilai di dalam diri saya juga sudah tertanam. Oh iya ya, ternyata ada manfaat di dunia dan di akhirat juga. Amal jariahnya dapat, membantu orang lain yang belum paham jadi paham, dan orang lain yang misalnya butuh bantuan kita bisa memberikan semaksimal mungkin. Itu kayaknya keren sih menurut saya, karena sebaik-baik manusia ada yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi itu juga menjadi pegangan atau kunci bagi saya untuk menjalani hidup seperti itu Mas.
satu lagi nih. Apa itu? Jangan sedih ya. Aman. Kenapa? Karena Bu Indah itu kan dari 3 bersaudara. Ini yang kakak-kakaknya Bu Indah ini kerja di pabrik, dan orang tua Bu Indah tuh cuma lulusan SMP sama SD. Nah, punya greget yang begitu besar. Iya. Aku kudu iso nyenengke wong tua, ngangkat derajate wong tua dengan jerih payah saya sendiri. Dulu dia dengan beasiswa Mas Rifki, bukan dengan dibiayai orang tua. Ya nekat lah, tapi insya Allah kalau niat kita itu baik, ya Allah mudahkan gitu aja. Ya jelas itu pasti kalau kita berdoa terus kepada Allah pasti kita akan memberikan Iya, jalan yang lurus. betul gitu. Selanjutnya Ibu, Ya, oke. metode apa yang Ibu terapkan saat pembelajaran di sekolah Ibu? Nah, Mas Rifki ini kan muridnya beda ya kan? Iya. Pokoknya komplit Mas, ceramah iya, ada mind mapping juga iya, ya kan, maju di papan tulis gitu-gitu cepet-cepetan dan sebagainya. Kemudian drama, tadi barusan lihat Iya, drama. Kemudian ada juga debat Mas sekarang tuh. Ya, karena untuk mengembangkan pemikiran anak-anak itu, coba nek kamu sih dari Belanda nih, terus kamu sebagai orang Indonesianya, bagaimana pendapatmu tentang peristiwa misalnya pembangunan jalan Dendels seperti itu. Oh, kalau bagi Belanda kan penting, nah bagi orang Indonesia ternyata menyebabkan sebuah kemajuan dan sebagainya. Jadi kita itu meminta pendapat siswa secara tidak langsung, dipancing dengan mereka itu berdebat, menyesuaikan dia itu kepentingannya sebagai Belanda atau sebagai bangsa Indonesia. Biar apa? Biar sama-sama fair. Orang mikir nyalahin Belanda toh, tapi juga Indonesia itu ada manfaatnya juga. Belanda juga terbuka, wawasan mereka itu akan semakin banyak dapat ilmu-ilmu baru gitu. Jadi banyak banget sih Mas metode yang bisa diterapkan. Ada juga ini Mas, LCC atau kuis. Iya. Pernah? Pernah. Nah itu ya. Jadi teknologi sekarang tuh harus benar-benar melek teknologi. Guru gimana? Nek pamane kalah sama siswanya, dia ngantuk, ditinggal game ya kan, ditinggal tidur, ditinggal ngobrol sama temennya yang lain. Maka kita jadi guru tuh harus mengkolaborasikan berbagai macam metode agar pembelajaran kita tuh menarik. Kalau bisa ditunggu-tunggu sama siswanya. Lah kok kosong toh Bu gitu, ya kan? Ya, macam-macam Mas, bisa semuanya dimasukkan dalam pembelajaran sejarah, tetapi harus juga menyesuaikan siswanya, menyesuaikan kondisinya, bisa apa enggak ya. Kelas A dan B itu beda Mas karakternya. Ya, harus bisa sesuai dengan yang mana nih gitu. Kita analisis dulu sebelum melaksanakan pembelajaran. Bikin reng-rengan prosesnya juga. Kalau misal itu Bu, ada siswa nih yang dia itu motivasi belajarnya rendah. Nah, kalau justru itu gimana caranya? Justru itu yang perlu banget kita rangkul Mas. Nanti saya itu akan sangat bahagia ketika dia itu ada perubahan positif. Ya, jadi kuwi menurut saya dari pengalaman ya, itu cuma perlu kita treatment dari hati ke hati. Sebenarnya dia tuh butuh pertolongan, jadi jangan sampai kita itu malah jas, oh kayak nakal, oh kayak gini, atau nggak ada tugas, atau menyang. Justru itu yang harus kita openi gitu ya. Dalam kata lain itu yang kita asuh, benar-benar kita perhatikan, kita motivasi, diajak ngobrol 4 mata, mau foto Mas, kok nggak pernah berangkat, ada kendala apa, kurang sangune kopiye, sampai segitu-gitunya saya pernah. Dan ketika dia berubah, lebih bersemangat, itu rasa bahagia itu luar biasa Mas, benar. Nah nanti kalau Mas Diki itu menemukan siswa yang dalam tanda kutip orang-orang mengatakan nakal, itu dia tidak nakal, tapi dia sedang mencari orang yang tepat untuk diajak berbicara, melampiaskan pemikirannya, diperhatikan. Karena mungkin di rumah ada yang tidak sesuai dengan hatinya, ya kan, justru dia itu butuh kita tolong gitu. Jadi jangan dibenci ya, tapi justru kita rangkul benar-benar dia lebih baik seperti itu. Ibu Indah lebih ke pakai rasa seperti itu ya. Lebih ke pendekatan lebih ajak aja ngobrol gitu. Kuncinya komunikasi sih. Iya. Jelas itu komunikasi yang pertama. Iya. Oke, lanjut lagi Bu. Yang ketiga, boleh cerita lagi Bu, awal mula ikut mengajar di sekolah ini dan terdaftarnya di sini. Awal mulanya tuh saya tuh juga heran ya Mas ya, entah karena niatnya untuk membahagiakan orang tua apa gimana. Saya tuh awal mulanya
kan namanya mengerjakan tugas akhir skripsi itu kan pakai penelitian nih Bu Indah, nyebar angket kayak. Nah itu nyebarnya di SMA Temon ya kan, karena Bu Indah kan alumni sana. Nah menyebarkan angket di sana, terus diuji sama dicek sama dosen, intinya bagus. Karena dulu judulnya Bu Indah pengaruh media pembelajaran terhadap prestasi dan keaktifan siswa. Karena Bu Indah pakai media, anak-anaknya lebih seneng, seru. Ternyata signifikan nih hasil penelitiannya Bu Indah. Nah belum lulus, baru penelitian kan, udah disuruh ngajar di SMA Temon waktu itu, nggak lamar, belum wisuda. Alhamdulillah banget kan. Nah lanjut setelah itu ada nih datang PNS, beda kan honor. Yang namanya honor kalau ada PNS yang diutamakan kan PNS-nya. Beda 0 jam guys, ya Allah, dari 24 jam sesibuk itu jadi 0 jam. Sedih kan, tapi Allah tuh maha adil. 2 bulan setelah itu Bu Indah dipanggil ke sini. Ya diminta mengajar di sini. Saya tuh belum pernah ketemu sama namanya Pak Bambang, itu belum pernah, guru sejarah situ belum pernah lihat. MGMP aja cuma nggak pernah ikut. Tapi entah kenapa Allah tuh mengarahkan Pak Bambang untuk menelpon saya, diminta untuk mengajar di sini karena guru sebelumnya tuh hamil, resign, keluar untuk ikut suaminya. Nah, rezekiku kan Mas, setelah bersedih-sedih hati. Tapi kemudian ya saya lah, saya harus waktu itu setelah 0 jam saya melamar ke seluruh SMA yang ada di Kulon Progo. Dipanggil yang mana, tapi saya masukkan lamaran-lamaran, belum sampai ada yang memanggil saya. SMA Negeri Dohates ini sudah telepon langsung Pak Bambang dan Bu DM pada waktu itu nggak usah pakai surat lamaran dan langsung ngajar aja. Masya Allah. Nah luar biasa banget, entah ya Allah lah segala sesuatu yang mengatur. Tapi saya selalu berpikir positif bahwa ini adalah selain panggilan hati saya juga itu momen yang benar-benar harus saya syukuri, dan Allah itu ngasih kesempatan luar biasa sama saya bisa sebaik mungkin ada di sini seperti itu. Sangat menarik teman-teman ya. Iya, itu saya dapat golden ticket. Iya, golden ticket dari atas ini. Selanjutnya ya Bu ya. Oke. Selama mengajar, momen apa yang paling sulit dan bagaimana itu cara melewatinya? Ya, momen paling sulit tuh keinget banget ya Allah waktu ngajar PPL Mas. Praktek kerja lapangan itu di SMA Lunda yang kelas olahraga. Tahu nggak? Ada waktu itu masuk tuh nggak diterima, tahu nggak sih, apalagi cuman anak praktek ya kan, udah pada ditaruh semuanya tuh kepalanya di meja, nggak ada yang lihat saya, nggak ada yang jawab salam. Terus waktu itu saya pakai metode pendekatan anak-anak, teman-teman, gimana sih ceritanya kok kalian bisa begini, sedikit aja nggak menghargai orang lain, padahal orang tua kalian itu percaya loh kalian tuh di sini belajarnya benar-benar. Udah orang tua kalian tuh kerja keras biar kalian tuh pinter, kenapa kalian nggak pinter menghargai orang lain sih, kayak gitu. Terus apa kalian tuh nggak ngebayangin orang tua kalian tuh juga pengen banget kalian tuh sukses dan sebagainya. Dengan coba deh bayangin orang tuamu itu di dalam pikiranmu langsung itu percaya loh sama kamu tuh udah digedein dan sebagainya, biar kamu tuh bisa menjadi kebanggaan mereka gitu kan sebagainya. Tapi dengan nada yang lembut gitu ya, mereka tersentuh semuanya, malah justru ada yang nangis dan berpelukan sama jajarannya. Masya Allah. Terus setelah melalui proses, kemudian mereka akhirnya bisa menerima Bu Indah, bahkan berterima kasih dengan Bu Indah. Ketika Bu Indah selesai PPL dapat hadiah jilbab dan sebagainya, teman-temannya Bu Indah malah enggak, karena bisa menaklukkan hati mereka. Sekeras apapun hati anak-anak itu pasti akan lunak dengan kita bisa masuk ke hati mereka. Seperti itu tantangannya tuh, pernah nggak terlupakan. Berarti gitu. Berat ya Bu termasuk? Berat termasuk, iya. Pendekatan dari satu ke satu-satunya. Iya, setiap sekolah beda-beda. Beda-beda karakter siswanya. Sulit banget itu pasti. Selanjutnya lagi ya Bu ya. Oke. Adakah cerita tentang murid yang membuat rasa bangga atau terharu kepada Ibu selama mengajar di SMA 2 ini? Ya, kenangan-kenangan yang luar biasa sih. Yang paling keinget banget tuh sama si Email Yasari. Itu dulu dia itu mau lomba cosplay, jadinya Geng Serang ya kan. Nah udah dia tuh anaknya emang apa ya,
getol banget sih belajarnya, dia cari di berbagai media, kemudian baca-baca buku, terus yang namanya cosplay kan seperangkat baju dan segala sesuatunya sama ya. Iya, sama. Nah itu dia juga sebisa mungkin nunggang kuda, saya belum tahu nunggang kuda, dek niki berusaha iso mas bayarnya aku melayu, Iya. ya kan kalau nggak jatuh itu. Iya. Nunggang kuda nih pakai bajunya sama, kemudian juga itu kan perangnya pakai daun sente itu loh. Iya. Nah itu kan jadi banyak hal yang dia itu mau belajar mas, dan bangganya juara 1. Wow keren kan itu. Saya juga ikut terharu juga. Kenapa? Karena ternyata di balik kerja keras itu hasilnya tidak akan mengkhianati gitu. Nah dari seorang email itu juga Bu Indah belajar, oh memang kita tuh perlu menyesuaikan diri, baca dengan teliti, kemudian ada banyak hal yang bisa kita taklukkan gitu. Setiap tantangan itu kita lihat aja sisi positifnya, berusaha sekeras mungkin gitu. Itu luar biasa banget, dan di berbagai lomba kalau menang itu luar biasa rasanya. Ya banyak sekali sih ya, tapi ada beberapa tadi yang mempunyai kesan yang luar biasa bagi Bu Endah gitu. Menarik banget. Iya. Langsung ke pertanyaan terakhir ya Bu. Oke. Closing statement tadi. Closing statement saya siapa ya mas ya, pokoknya setiap orang itu harus punya tujuan yang jelas. Setelah punya tujuan yang jelas itu harus ada timelinenya, di mana dia hari ini harus punya kemajuan apa, hari ini harus lebih baik dari kemarin, setahun ke depan saya harus bagaimana, 2 tahun ke depan saya harus jadi apa, 3 tahun ke depan saya harus bisa merealisasikan apa. Tujuan tanpa timeline yang jelas itu sia-sia, itu menurut saya. Dan jangan lupa tujuannya adalah membahagiakan orang tua juga. Kalau saya itu doa ibu terutama itu yang menjadi power yang sangat luar biasa. Orang tua itu jadi senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan malas, mengalahkan takut, mengalahkan lorati, yo nang dindinggon orang kan macam-macam, ya kan nanti ada yang menyinggung kita atau ada yang maraki kita down, tapi demi wong tuaku gitu ya kan. Apalagi Bu Endah dengan modal 0 rupiah ya, hanya modal tekad, semangat, kuliah sambil kerja bisa, apalagi kamu ya kan laki-laki, terus kamu juga harus bisa manajemen waktu, kamu bisa bikin skala prioritas, segala sesuatu pasti kamu bisa tercapai dengan baik. Seperti itu aja. Dan buat teman-teman kamu yang lain, pokoknya keterbatasan ekonomi atau apapun itu bukan jadi masalah, ada di tanganmu sendiri. Pilihan apapun, mau sukses apa enggak, itu ada di tanganmu sendiri dan diupayakan sendiri, jangan pernah bergantung pada orang lain. Siap. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Insyaallah. Ini udah selesai Bu. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya mungkin ini teman-teman yang bisa saya ambilkan. Terima kasih kepada Ibu Endah yang sudah saya wawancari. Mohon maaf ganggu waktunya Ibu ya. Tidak. Ambil sekolah. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.